semua yang Allah turunkan pada Rasulullah untuk membimbing umat manusia, baik sejak Nabi bertugas sampai kehidupan berakhir, termasuk kita di dalamnya, maka Allah turunkan yang pokok berupa Al-Quran. Bismillah. Ini. Tahan. Ini dulu. Fungsi Al-Quran disebut oleh Allah sebagai hudan namanya. Oke, sebagai apa? Hudan. Ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Apa fungsi Al-Quran? Hudan linnas. Nah, hudan itu artinya pedoman berkehidupan. Kurikulum hidup. Jadi semua tentang hidup kita itu ada di sini. Dan ini sudah fitrah kehidupan. Di setiap era berganti, sejak Nabi Adam turun, Nabi Adam itu turun ke bumi, memulai misi, itu Allah tidak biarkan hampa beraktivitas, diturunkan pedomannya. Adam, kalau engkau ingin kerjakan ini petunjuknya. Ini yang dilakukan, ini yang terlarang. Jangan kerjakan ini, nanti resikonya akan begini. Itu sejak Adam dan Hawa turun, Allah berikan hudan. Dari mana kita taunya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 38 misalnya. Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nanti setiap ganti era Adam meninggal. Muncul eranya saya cepat ke Nabi Nuh alaihissalam. Allah enggak biarkan umat di era itu tidak mendapat petunjuk. Era Adam dengan eranya Nuh alaihissalam berbeda, karakteristiknya enggak sama. Secara antropologis keadaan sosialnya beda, perkembangan kemajuan berfikirnya beda, maka diturunkan petunjuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era itu. Cepat, lompat saja ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Beda umat Nabi Ibrahim dengan umatnya Nabi Nuh. Di zaman Nabi Ibrahim sudah ada Namrud, teknologi sudah bikin piramid, sudah berkembang luas, maka diturunkan petunjuk hudan sesuai dengan kebutuhan umatnya. Secepat karena waktu kita terbatas, di era Nabi Musa alaihissalam juga berbeda juga. Nama kitabnya beda untuk menunjukkan ini sifat karakter umatnya beda dengan sebelumnya. Tapi tetap fungsinya disebut sebagai hudan. Saya urut cepat ke Nabi Musa, ke Nabi Isa. Saya tanya Nabi Musa kitabnya apa? Halo? Nabi Musa? Tahu? Tahu dari mana? Hah? Oke, Al-Maidah di ayat ke-44. Quran surah 5 ayat ke-44. Sudah. Dan kami turunkan dengan keagunganku kepada Musa alaihissalam Taurat. Kitabnya untuk Nabi Musa Taurat. Tapi fungsi Taurat itu tidak akan lepas dari hudan. Yang cocok untuk umatnya Nabi Musa itu Bani Israel, sesuai dengan karakternya, sesuai dengan pola hidupnya, diturunkan sesuai zamannya, disebut Taurat. Penamaan Taurat itu untuk membedakan dengan generasi sebelumnya. Tapi fungsinya sama, hudan. Tahu dari mana? Quran surah 17 ayat kedua. Wa ataina Musal kitaba. Dengan keagunganku aku berikan kepada Musa kitab untuk membimbing umatnya. Namanya Taurat. Apa fungsinya? Wa ja'alnahu, kami tetapkan kitab itu hudan sebagai pedoman berkehidupan li Bani Israel. Untuk Bani Israel, umatnya Musa alaihissalam. Jelas? Baik. Nabi Isa, ini Musa kemudian Isa. Isa alaihissalam. Kitabnya apa? Tahu dari mana? Ya, baik. Quran surah kelima misalnya ayat 46. Wa qaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Setelah sepeninggal Musa alaihissalam, Daud alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, nanti masa jeda dekat ke era Nabi, 600 tahun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, nanti ada rasul pengantar namanya Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa ini diberikan kitab. Apa nama kitabnya? Wa atainahul Injil. Aku berikan Injil. Kenapa namanya dibedakan? Untuk membedakan generasi Isa dengan Musa berbeda. Karakternya sudah nggak sama. Keadaannya lain. Perkembangan masyarakatnya berbeda. Diberikan petunjuk dengan keadilan Allah supaya sesuai dengan kebutuhan eranya.
Jelas? Tapi fungsinya apa? Fihi hudan. Tetap nggak keluar dari sini. Nah, eranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini kan masih lokal sifatnya, Bani Israel. Ini Bani Israel. Nabi Muhammad penutup rasul. Rasul akhir zaman. Umatnya pun umat akhir zaman. Antum manusia akhir zaman. Saya ustadz akhir zaman. Ini papan tulis akhir. Sudah. Begitu menikah pulang ke rumah, mama istri akhir zaman. Kan? Dah, ketemu ini. Nah, karena nabinya penutup, maka ini harus dapat kitab sampai kehidupan ditutup. Jadi kitabnya itu harus berisi sebuah kurikulum yang membimbing manusia sampai kehidupan berakhir, babnya ditutup, selesai. Artinya apa? Sekalipun nabinya telah wafat, isi kitabnya itu mesti lestari. Mesti abadi sampai kehidupan selesai. Karena ketika nabi diutus, Nabi Muhammad SAW, risalahnya menutup kehidupan. Maka konsekuensinya kitabnya pun mesti lintas generasi sampai kehidupan berakhir. Itu yang menjadikan ketika Al-Quran diturunkan, kenapa diberi nama dengan Al-Quran? Konsekuensi, mesti mudah dibaca, mudah diakses. Makanya namanya beda dengan yang sebelumnya. Ini Injil, ini Taurat, yang ini setiap generasi harus mudah untuk mengaksesnya, Al-Quran.